Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pelajaran kali ini yaitu pelajaran yang kelima tentang kisah teladan Nabi Sulaiman alaihi wasallam. Nabi Sulaiman alaihi wasallam adalah putra Nabi Daud alaihi wasallam. Setelah Nabi Daud alaihi wasallam wafat, Nabi Sulaiman alaihi wasallam menggantikannya sebagai raja. Mukjizatnya yang paling terkenal adalah diberinya keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dapat memerintah bukan hanya kepada manusia, melainkan juga kepada hewan, angin, dan jin. Adapun keistimewaan Nabi Sulaiman alaihi wasallam yaitu dapat mengendalikan dan mengendarai angin. B. Dapat memerintah jin. C. Mengetahui bahasa binatang. D. Memiliki kerajaan dan kekayaan melimpah. E. Adil, bijaksana, dan cerdas. Nabi Sulaiman alaihi wasallam dapat menjadikan angin bertiup atas perintahnya ke tempat yang ia kehendaki. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menundukkan jin-jin untuk melayani Sulaiman. Di antara mereka ada yang dapat membangun istana dan benteng-benteng, ada yang bertugas menyelam di laut untuk mengeluarkan mutiara dan batu-batu mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kekuasaan pada Nabi Sulaiman alaihi wasallam atas setan-setan yang kafir, sehingga ia mampu mengikat mereka untuk mencegah kejahatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberinya mukjizat berupa kemampuan mengerti bahasa binatang. Meskipun kaya raya dan berkuasa, Nabi Sulaiman alaihi wasallam tetap rendah hati, patuh, dan tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Nabi Sulaiman alaihi wasallam terdapat dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Wa waritha Sulaimanu Dawud wa qala ya ayyuhan nasu ulimna mantiqat tayri wa utina min kulli syai' inna hadza lahuwal fadlul mubin. Wa husyira li Sulaimana wa junuduhu minal jinni wal insi wat
wa thairi fahum yuzaun hatta idza atau ala wadin namli qalat namlah ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduh wa hum la yash'urun wa tabassama dhahikam min qawliha wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin wa tafaqqadat tayra faqala maliyala arol hudhud am kana minal ghaibina la u'adzibannahu adzaban syadidan aw la adbahannahu aw la ya'tiyanni bisultanim mubin fama kathahoira ba'idin faqala ahatta bima lam tuhid bihi waji'tuka min saba'im binaba'in yaqin inni tumra'atan tamlikuhum wa utiyas min kulli syai'in wa laha arsyun adim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillahi wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum fasaddahum anis sabili fahum la yahtadun. Doa Nabi Sulaiman alaihi wasallam selalu dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu tidak ada seorang pun yang memiliki kerajaan besar dan kaya raya seperti kerajaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ufirli wa habli mulkal la yambahi li ahadim min ba'di innaka antal wahhab. Adapun pelajaran yang dapat dipetik dari kisah Nabi Sulaiman yaitu 1. Nabi Sulaiman alaihi wasallam dapat memerintah bukan hanya kepada manusia, melainkan juga kepada hewan, angin, dan jin. Yang kedua, Nabi Sulaiman alaihi wasallam mampu mengikat jin-jin kafir untuk mencegah kejahatan mereka. Ketiga, Nabi Sulaiman alaihi wasallam meskipun kaya raya dan berkuasa, tetapi tetap rendah hati, patuh dan tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun keteladanan Nabi Sulaiman yaitu 1. Adil dalam memutuskan perkara. 2. Kekayaan harus menjadikan kita tambah rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, tidak sombong dan berfoya-foya. Yang keempat, perbanyaklah. Nah, sekarang ada
PR untuk kalian semua. Ayo belajar di rumah. 1. Bacalah surat Al-Am ayat 27 dan terjemahnya yang mengandung cerita tentang Nabi Sulaiman alaihi wassalam berkomunikasi dengan hewan. Yang kedua, laporkan hasil bacaanmu secara tertulis kepada guru. Demikianlah pelajaran kali ini. Semoga kita dapat berjumpa lagi. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.